Guardiola bertekad dapatkan poin penuh. Prediksi Swansea City versus Manchester City, 30 Oktober 2025. Demi mendongkrak produktivitas gol. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib datangkan Lamine Yamal dari Barcelona. Manchester City tumbang, Guardiola akui pertahanan Aston Villa luar biasa. Dibidik pemain Aston Villa di jendela transaksi. Manchester City dan Tottenham ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Dukungan hangat dari klub Liga Inggris untuk Indonesia. Let's go! Blue Moon, you saw me standing alone. Yes, a goal! Buat kamu semua yang ngaku pendukung sejati Manchester City, wajib banget dong buat subscribe channel ini dulu. Terima kasih ya guys. Guardiola bertekad dapatkan poin penuh. Prediksi Swansea City versus Manchester City, 30 Oktober 2025. Manchester City datang dengan tekad kuat untuk menghindari kejutan dari tim Divisi 2. Di atas kertas, perbedaan kualitas memang nyata, namun sejarah piala domestik selalu menyimpan potensi kejutan. The Citizens baru saja kalah 0-1 dari Aston Villa di Premier League, hasil yang memutus tren positif dan menjadi alarm bagi Josep Guardiola untuk segera mengembalikan performa timnya. Meski berada di posisi kelima klasemen, City tetap menjadi lawan berbahaya di ajang piala. Sementara itu, Swansea mulai bangkit. Kemenangan 2-1 atas Norwich City mengakhiri puasa kemenangan mereka dan membawa tim naik ke peringkat 13 Championship. 2 gol Žan Vipotnik menjadi kunci kebangkitan tersebut. Di EFL Cup, Swansea tampil mengesankan dengan menyingkirkan Crawley Town, Plymouth Argyle, dan Nottingham Forest. Mereka tentu berharap mengulang kisah manis 2013 saat menjuarai kompetisi ini. Namun, menghadapi City dengan 8 trofi EFL Cup jelas bukan hal mudah. Apalagi Swansea selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir dan belum menang atas City sejak 2012. Guardiola diprediksi melakukan rotasi dengan memberi peluang pada James Trafford, Rico Lewis, Mateo Kovacic, Jeremy Doku, dan Nathan Ake. Sementara Erling Haaland, Rodri, dan beberapa pemain lain masih diragukan tampil. Laga ini akan jadi ujian bagi City untuk memulihkan ritme sekaligus peluang bagi Swansea mencetak kejutan besar. Bagaimana prediksi Anda? Siapa yang akan melangkah ke perempat final? Tulis pendapat dan skor versi Anda di kolom komentar. Demi mendongkrak produktivitas gol. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib datangkan Lamine Yamal dari Barcelona. Manchester City kini tengah dikaitkan dengan banyak bintang muda untuk memperkuat lini depan musim panas mendatang. Namun, satu nama yang paling menarik perhatian adalah Lamine Yamal, wonderkid Barcelona yang sedang mencuri sorotan dunia sepak bola. Melihat performa dan statistiknya, ada alasan kuat mengapa City harus menjadikannya target utama. Yamal baru berusia 18 tahun, sudah tampil matang di level klub dan internasional. Di bawah Hansi Flick, ia menjadi pemain inti Barcelona dan tampil konsisten di berbagai kompetisi Eropa. Sepanjang musim 2024-2025, ia mencetak 18 gol dan 21 assist, serta total 28 gol dan 33 assist dari 113 laga sepanjang kariernya di Barcelona. Angka tersebut menunjukkan kontribusi luar biasa, hampir 1 kontribusi setiap 2 pertandingan. Di timnas Spanyol, performanya juga impresif. Dalam UEFA Nations League 2025, Yamal mencetak 3 gol dari 7 laga dan menorehkan 3 assist di kualifikasi Euro dengan akurasi umpan 88%. Bukti nyata bahwa ia bukan sekadar pemain muda berbakat, tetapi juga sudah siap bersaing di level tertinggi. Secara gaya bermain, Yamal sangat cocok dengan filosofi Pep Guardiola. Ia cepat, eksplosif, dan kreatif, mampu bermain di sayap kanan maupun sebagai playmaker. Dengan kecepatan mencapai 31 km atau jam dan kemampuan dribble memukau, Yamal bisa menjadi senjata baru di sistem permainan berbasis penguasaan bola ala City. Jika transfer ini benar terjadi, Lamine Yamal bisa menjadi kunci dominasi baru Manchester City di panggung domestik maupun Eropa.
Bagaimana pendapat Anda? Apakah Yamal layak jadi incaran utama City? Tulis opini Anda di kolom komentar. Manchester City tumbang, Guardiola akui pertahanan Aston Villa luar biasa. Dibidik pemain Aston Villa di jendela transaksi. Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, mengaku terkesan dengan kokohnya pertahanan Aston Villa setelah timnya kalah 0-1 pada laga Liga Inggris 2025-2026 di Stadion Villa Park, Birmingham, Minggu 26/10. Mereka menempatkan 5 pemain di lini belakang dan itu bekerja dengan sangat baik, ujar Guardiola dikutip dari laman resmi Manchester City di Jakarta, Senin. Meski sudah berusaha keras lewat aksi Phil Foden, Jeremy Doku, Savino, dan Erling Haaland, City gagal menembus rapatnya barisan Villa yang dijaga Morgan Rogers, Boubacar Kamara, dan John Ginn. Data Liga Inggris mencatat City unggul penguasaan bola 53% dan melepaskan 18 tembakan, namun hanya 4 yang tepat sasaran. Sebaliknya, Villa lebih efisien 3 tembakan tepat sasaran dari 9 percobaan menghasilkan 1 gol melalui mati cash di menit ke-19. Guardiola menegaskan para pemain sudah memberikan segalanya, terutama di babak kedua. Kekalahan ini membuat City turun ke posisi 5 klasemen dengan 16 poin, sedangkan Aston Villa naik ke peringkat 8 dengan 15 poin. Bagaimana menurut kamu? Apakah kekalahan ini tanda City mulai goyah atau justru ujian untuk bangkit lebih kuat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Manchester City dan Tottenham ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Dukungan hangat dari klub Liga Inggris untuk Indonesia. Momen Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober tak hanya dirayakan di tanah air, tetapi juga menarik perhatian klub-klub besar Liga Inggris. 2 di antaranya, Manchester City dan Tottenham Hotspur, menyampaikan ucapan selamat kepada para pemuda Indonesia yang berani dan penuh semangat. Melalui unggahan video di Instagram pada Selasa, dalam kurung 28/10 pagi waktu Indonesia Barat, kiper Manchester City, James Trafford, menyampaikan pesan hangatnya. Selamat Hari Sumpah Pemuda untuk pemuda dan pemudi Indonesia yang pemberani, ucapnya dalam video tersebut. Reaksi positif pun membanjiri kolom komentar Instagram City. Banyak netizen Indonesia mengucapkan terima kasih, bahkan ada yang berseloroh, seharusnya Tijani Reijenders yang beri ucapan, biar cocok, dia kan keturunan Indonesia. Tak mau ketinggalan, Tottenham Hotspur juga ikut merayakan. Dari putra-putri London Utara untuk putra-putri Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda, tulis akun resmi mereka. Bagaimana menurut kamu? Apakah dukungan seperti ini bisa makin mendekatkan klub-klub dunia dengan fans Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Manchester United bangkit, fans bisa kembali menepuk dada. Seperti mentari pagi, pelan tapi pasti, Manchester United mulai bersinar kembali. Para fans yang sebelumnya bersembunyi kini mulai berani menepuk dada keluar dari gua, istilah populer para supporter. Candaan antar fans memang selalu ada, tapi fakta bicara roda MU kini sedang berputar ke arah atas. Dalam 3 laga terakhir, Manchester United selalu meraih kemenangan di Liga Inggris, sesuatu yang kini terasa istimewa. Terlebih, ini menjadi kemenangan beruntun pertama di era Ruben Amorim, pelatih yang kerap dikritik saat tim tampil inkonsisten. Kekalahan mengejutkan dari Grimsby Town di Piala Liga, misalnya, sempat jadi bahan ejekan fans. Kini dunia terasa terbalik, Liverpool yang biasanya perkasa justru tengah menjadi bulan-bulanan. MU naik ke posisi ke-6 klasemen sementara Liga Inggris 2025/2026, unggul atas rival lama. Rahasia bangkitnya MU, Amorim dan formasi 3 bek yang kini kompak, Matic, De Ligt, Harry Maguire, dan Luke Shaw. Ditambah Bruno Fernandes kembali jadi mesin gol meski posisinya gelandang. Musim lalu Bruno mencetak 19 gol, lebih banyak dari striker utama klub.
Menurut kamu, apakah MU bisa terus mempertahankan performa ini atau hanya sekadar momentum sementara? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Thailand naturalisasi mantan striker Chelsea Jude Soonsup Bel siap bela timnas. Timnas Thailand akan diperkuat mantan striker Chelsea Jude Soonsup Bel lewat jalur naturalisasi pada kalender internasional November 2025. Keputusan ini diumumkan pada 27 Oktober 2025 setelah Soonsup Bel bertemu Madam Pang, sapaan akrab Nual Van Lam Sam, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand (FAT). FAT sebenarnya sudah mendekati pemain Grimsby Town FC ini sejak tahun lalu, mengingat Soonsup Bel memiliki darah Thailand dari ibu. Anthony Hudson, pelatih Thailand, menyetujui langkah ini dan menominasikan sang pemain untuk skuad kualifikasi Piala Asia 2027. Thailand dijadwalkan menghadapi Singapura pada 13 November dan tandang ke Sri Lanka pada 18 November 2025. Soonsup Bel, 21 tahun, memulai karier profesionalnya di Chelsea pada 2021 setelah meniti jalur tim muda Swindon dan Chelsea Youth sejak 2015. Ia sempat membela timnas Inggris U-Strip 15 hingga U-Strip 19 sebelum pindah ke Tottenham U-Strip 21, kemudian ke Cordoba di Spanyol, dan kini bermain di Grimsby Town. Menurut kamu, seberapa besar dampak Soonsup Bel bagi Thailand? Apakah ia bisa langsung jadi andalan timnas? Tulis komentarmu di bawah. Bukan Saka atau Rice, bintang Arsenal kini jadi pemain paling berpengaruh di Liga Premier. Arsenal tengah berada di momen yang tepat untuk dinikmati para penggemarnya. Tim asuhan Mikel Arteta masih punya jalan panjang, tapi setelah akhir pekan yang hampir sempurna, The Gunners memuncaki klasemen Liga Premier, unggul 6 poin dari Manchester City dan 7 poin dari Liverpool. Meski masih bisa meningkatkan beberapa aspek seperti produktivitas gol dari permainan terbuka, performa Arsenal saat ini tampak terbaik dalam waktu lama. Lebih menarik lagi, ada satu pemain Arsenal yang kini menjadi lebih berpengaruh dibanding Bukayo Saka maupun Declan Rice. Arteta berhasil mengubah tim dari yang kerap mudah ditaklukkan menjadi tim yang menakutkan bagi lawan. Pemimpin mentalitas muncul di seluruh lini dari belakang hingga depan. Martin Odegaard, kapten klub sejak 2022, menunjukkan kualitas kepemimpinan yang konsisten, sementara Rice dan Saka tetap menjadi pemimpin penting di tim masing-masing. Menurut kamu, siapa pemain Arsenal yang kini paling berpengaruh di Liga Premier? Apakah pilihanmu sama dengan analis dan fans lainnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kepergian Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid kini terasa ironis bagi Liverpool. Liverpool kembali menelan kekalahan di Premier League pada Minggu (26 Oktober 2025) dini hari waktu Indonesia Barat, memperpanjang catatan buruk menjadi 4 kekalahan beruntun. Situasi ini membuat Gary Lineker menilai hengkangnya Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid musim panas lalu terasa cukup ironis. Alexander-Arnold, produk Akademi Liverpool sejak usia 6 tahun, tampil 354 kali untuk The Reds sebelum kontraknya berakhir. Kini di Madrid, bek kanan 27 tahun itu kesulitan mendapat kebugaran dan menit bermain reguler, bahkan absen saat El Clasico melawan Barcelona. Sementara Liverpool justru terlihat rapuh tanpa kehadirannya. Di Anfield, Alexander-Arnold dikenal sebagai bek paling kreatif Premier League dengan 64 assist dari 259 penampilan, meski sering dikritik soal kemampuan bertahan. Lineker menilai absennya sang pemain membuat pertahanan Liverpool makin rapuh, padahal dulu dia kerap menutup ruang di lini tengah dari posisinya di bek kanan. Keputusan pindah ke Madrid tampaknya belum mulus. Xabi Alonso lebih memilih Federico Valverde dan Dani Carvajal dalam laga besar, menimbulkan tanda tanya soal kepercayaan pada Alexander-Arnold. Bagi Liverpool, kehilangan kreativitas dan kestabilan yang dulu diberikan sang bek kini terasa pahit.
Menurutmu, apakah Alexander Arnold seharusnya tetap bertahan di Liverpool atau pindah ke Madrid adalah langkah tepat meski sulit? Tulis pendapatmu di kolom komentar.